Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ini sepertinya masih banyak yang dimatikan kameranya. Kita masih menunggu sambil kita akan beberapa menit ke depan akan memulai. Jadi bisa kita persiapkan hati, kemudian persiapkan juga handphonenya. Kita berdoa semoga sinyal malam ini yang ada di rumah masing-masing lancar sehingga kita bisa mengikuti persekutuan doa ini dengan lancar. Siapa person per person Pak? Tunda dulu Pak Hafiz, tunda dulu Gunawan, tunda dulu Bu Cici. Baik. Ya, yang sudah bergabung ini saya mau sapa terlebih dahulu. Yang pertama Pak Kris, ya, selamat malam Pak Kris. Iya. Selamat malam untuk Bu Cici. Iya, apa kabar Bu? Oke, sepertinya ada gangguan mungkin. Kemudian selamat malam Bu Nawang. Iya, selamat malam. Kemudian Bu Sawina. Selamat malam. Cek ini. Oke. Kemudian yang sudah bergabung, selamat malam Bapak Tohari dan Ibu. Shalom. Ya. Kemudian selamat malam untuk Mas Bangkit nih. Ini kameranya masih mati nih Mas, ya. Oh iya. Shalom. Malam Mas Mondi, Mas Monda. Iya, salam. Kemudian masih ada Joy ya. Ini Joy itu siapa ini ya? Oh, Bu Cici ya tadi ya. Oke. Sepertinya sangat sayang kepada cucu jadi nama akunnya Joy ya. Baik, selamat malam untuk Mbak Nena. Shalom, selamat malam Mas Iya, Dendi dan shalom. di gereja dan Bapak Ibu Sugeng Dalu. Iya. Baik, kemudian selamat malam untuk Pak Julius nih ya. Oke, dan masih ada yang bergabung lainnya yaitu ya Pak Iwan, kemudian ada Bu Kurnia Astuti, lalu PBCK itu siapa ya? Oh ya, oke. Selamat malam Bapak. Ya, sebentar lagi kita akan memulai persekutuan doa untuk hari ini. Saya ingatkan kembali untuk kamera bisa nanti dihidupkan, kemudian untuk mikrofonnya bisa dimatikan supaya tidak mengganggu jalannya ibadah, dan untuk ibadah atau persekutuan doa malam ini akan dilayani oleh Pendeta Denny Irawan. Oke, saat teduh untuk Bapak Ibu sebelum kita memulai dipersilahkan. Saat teduh cukup. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, luar biasa malam hari ini kita boleh bertemu lagi secara virtual untuk persekutuan doa yang akan kita menerima firman Tuhan
dan juga akan membahas mengenai terang kebajikan. Malam ini juga kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Denny Irawan. Maka mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tinggalkan setiap masalah yang sedang terjadi, yang ada di hidup kita. Kita fokus kepada Tuhan malam ini. Kita persiapkan benar-benar sungguh-sungguh bahwa malam ini Tuhan memanggil kita bukan suatu kebetulan Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi rencana Tuhan malam ini boleh mengumpulkan kita secara online. Untuk itu, mari kita pujikan pembukaan pada persekutuan doa malam ini dengan KJ 100, Muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihan. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas setiap waktu yang boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu melalui setiap aktivitas dari pagi, dan kini kami bersatu dalam persekutuan doa Advent kedua. Baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, Tuhan, malam ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hendak mempersiapkan diri dalam masa Advent ini untuk menyambut Engkau, Bapa. Kami memohon pimpinan-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Fokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau, Bapa. Kami juga memohon kiranya Engkau memberkati persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita kembali lagi untuk memuji Tuhan dengan pujian Kau Tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau.
di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita katakan, ku sembah Engkau Yesus. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita pujikan kembali lagi dengan sungguh-sungguh, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Untuk waktu dan layar kami persilahkan kepada Pendeta Denny Irawan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari pada saat ini kita kembali mempersiapkan diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan memberkati hari demi hari kami. Terlebih Tuhan, hari ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat untuk bisa menjalankan aktivitas kami masing-masing. Dan Tuhan pertemukan kami di sini untuk bisa menyatukan hati dan pikiran kami untuk bersekutu di dalam persekutuan doa Advent yang kedua ini. Biarlah Tuhan berkehendak dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami, sehingga kami dengan sungguh-sungguh hati kami memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan memberikan anugerah yang begitu luar biasa. Firman Tuhan yang saat ini kami rasakan. Biarlah firman-Mu Tuhan makin nyata dalam kehidupan kami. Makin bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga sertai dan urapi. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan siap menerima firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sugeng dalu Bapak Ibu. Sehat-sehat nggih, Bapak Ibu nggih? Wah, ini puji Tuhan hari ini ada panas terik lumayan ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup untuk kita berjemur gitu ya, mengeluarkan bantal guling untuk bisa berjemur. Ya, ini kasur segala macam gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa Advent yang kedua. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-24. Satu Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh,
dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa tema kita adalah terang kebajikan. Nah, terang kebajikan Bapak Ibu, terang itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Kita tidak bisa beraktivitas kalau di dalam kegelapan. Itu ya. Saya itu orang yang paling panik ketika listrik itu mati gitu. Nah, listrik padam itu saya yang paling panik Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berusaha mencari di sekeliling saya untuk terang. Piye carane tetap terang. Arep nganggo senter HP gitu. Arep pakai senter yang biasa pakai baterai itu dan lain sebagainya. Bahkan lampu emergensi saya itu kalau di kamar banyak Bapak Ibu. Apalagi kemarin-kemarin ini banyak sekali ya kejadian yang membuat listrik padam, beberapa kali listrik padam. Nah, jadi aktivitas pun terganggu. Nah, baik mau apa saja itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika listrik padam itu pasti terganggu. Nah, terganggunya aktivitas Bapak Ibu Saudara membuat kita itu semakin mencari cahaya. Cahaya sinar, cahaya apapun selain listrik. Nah, kita juga tahu bahwa kehidupan saat ini itu banyak sekali cahaya-cahaya yang sumber-sumber energi yang bisa dipakai untuk penerangan, energi listrik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa membayangkan kondisi kalau tidak ada listrik sama sekali. Pasti gelap gulita. Nah, itu juga yang dirasakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Semeru, di sekitaran Semeru, yang saat ini sedang berduka. Nah, kita bisa membayangkan saja bagaimana kondisi mereka di sana yang tidak ada listrik, tidak ada pencahayaan sama sekali. Nah, di mana mereka masih tetap merasa bersedih, berkabung karena kehilangan sanak familinya, ya, kehilangan rumah, harta bendanya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegelapan menjadi salah satu pengganggu aktivitas kita. Kita harus mengakui itu bahwa dalam suasana gelap kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan. Ya, apalagi mata saya yang sudah terganggu, ya. Jadi gelap itu sudah tidak bisa melihat sama sekali, gitu ya. Bahkan saya ini melihat di LCD Bapak Ibu, di sini ada LCD ya di belakang kamera. Saya itu harus sedikit mendekat seperti ini, walaupun sudah pakai kacamata. Ini karena pencahayaannya kurang terang. Menurut mata saya loh Bapak Ibu. Nah, namun tidak semua orang itu tidak suka gelap. Ada juga orang-orang yang suka gelap. Nah, kadang orang-orang yang suka kegelapan ini orang yang memanfaatkan kehidupannya untuk beraktivitas. Contohnya
orang-orang yang berburu. Nah, orang-orang yang berburu di tengah hutan, nggak mungkin dia terang-terangan gitu kan, bawa senter segala macem, ya, bawa senter yang 1000 watt gitu kan, nggak mungkin. Nah, yang ada nanti kabur ya buruannya. Bapak Ibu Saudara, banyak yang beraktivitas itu tidak harus memakai cahaya yang banyak. Namun bagi kita yang tidak suka gelap gitu ya, itu merasa tidak nyaman. Nah, orang-orang yang bisa beraktivitas dalam kegelapan terkadang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Contohnya apa Bapak Ibu? Nggih, pencuri. Ya. Maling. Nah, maling itu nggak mungkin maling terang-terang, tapi sekarang itu maling terang-terangan gitu. Di siang-siang gitu ada aja yang dilakuin gitu ya. Kemarin ada yang kehilangan di berita itu kehilangan 2 motor ketika siang hari di Indomaret. Nah ini luar biasa loh Bapak Ibu, siang-siang. Jangankan siang gitu ya, malam hari pun tidak lepas dari santroni maling gitu ya. Tidak lepas dari kawanan maling, perampok, pencuri, kejahatan yang kadang memanfaatkan kegelapan untuk keuntungan mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ada loh orang-orang yang dalam keadaan terang pun mengambil kesempatan itu. Ya. Contoh sebut saja orang yang korupsi, itu tidak terang, tidak gelap juga mengambil keuntungan untuk mereka sendiri. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka beraksi dalam kegelapan, mereka nyaman. Nyaman. Ya karena itu kejahatan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Nah, jadi mereka nyaman-nyaman saja. Mereka semaksimal mungkin bisa mencuri, memanfaatkan, dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan dalam kehidupan. Ya, ada yang menyukai terang, ada yang menyukai gelap. Nah, inilah 2 hal yang sangat berbeda. Dalam pemahaman kita, Bapak Ibu Saudara, pemahaman iman kita, ya, kehidupan dalam kegelapan adalah kehidupan yang seringkali diwarnai dengan kejahatan, diwarnai dengan dosa, keinginan-keinginan yang kadang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itulah orang yang hidup dalam kegelapan. Bukan berarti saya menyoroti orang yang suka gelap-gelap berarti suka berbuat dosa. Enggak, gitu ya. Kegelapan di sini adalah kegelapan yang tidak mengikuti kehendak Allah dalam kehidupannya. Jadi orang-orang di sini orang-orang yang suka kegelapan karena memanfaatkan untuk dirinya sendiri. Untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam iman Kristen kita juga menghayati bahwa hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup sebagai anak-anak terang. Dalam 1 Tesalonika ayat 5 itu di sana sudah jelas. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Paulus menyoroti hal ini. Menyoroti bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Allah, ya, yang hidup dalam terang. Ini sudah jelas. Sudah hak paten.
Nah, namun kembali lagi Bapak Ibu Saudara kepada diri kita. Kita di kondisi yang mana nih? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita berbicara tentang kehidupan dalam terang. Seperti apa sih kehidupan yang seharusnya menjadi terang? Kehidupan yang dalam terang itu seperti apa? Nah, dalam 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22, di sana dijelaskan Paulus sebagaimana kita anak-anak terang berbuat terang. Ya. Melakukan kehendak Allah. Kehidupan terang, yang pertama itu kehidupan terang harus diwarnai dengan kesukacitaan. Kesukacitaan itu wujudnya seperti apa? Sangat abstrak sekali. Ini bisa terlihat dengan kehidupan kita yang menunjukkan wajah yang berseri-seri. Nah, Bapak Ibu, saya mau lihat senyumnya dong. Nah, ini senyumnya terlihat walaupun ada yang tidak on kamera, tapi saya tahu senyumnya lihat dari foto profilnya Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bagaimana sikap kehidupan kita itu menunjukkan anak-anak terang. Ini yang pertama. Karena kesukacitaan tampak dari wajah yang berseri-seri. Buatan wajah yang cemberut. Nesu, wah. Nanti wali sing batuk ngoten niku, waduh. Gelap niku nggih. Nah, ini wajah yang tidak menunjukkan keramahan. Wajah yang tidak menunjukkan sukacita. Kalau kehidupan kita saja dari wajah tidak menunjukkan keramahan, bagaimana kita mau menjadi sarana ya membuat orang-orang lain tersenyum kalau dari diri kita sendiri cemberut. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, sepertinya sepele gitu ya. Tapi ini salah satu hal yang luar biasa dari sikap kita yang paling kecil, yaitu bisa tersenyum. Lalu tidak kemudian tertawa sendiri, senyum sendiri kemana-kemana gitu ya. Nah, itu didarani wong anu gitu, didarani wong kurang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, wajah-wajah yang gembira, wajah-wajah yang sukacita. Ini adalah wajah yang menjadi jendela bagi kita. Ya, dapat menunjukkan kehidupan terang. Nah, kehidupan terang yang selanjutnya adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan doa. Ayat 17 di sana dikatakan tetaplah berdoa. Ini menjadi penekanan bagi kita. Bapak Ibu, sudahkah berdoa hari ini? Udah Mas, badai dahar badai maam doa itu ya. Nah, itu sudah luar biasa. Tetapi doa ini bukan hanya sekedar mau makan, mau berangkat kerja atau mau melakukan aktivitas. Tetapi kehidupan ini terus berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan. Nah, ini tentu saja berlawanan dengan kehidupan dalam kegelapan yang anti dengan doa. Kenapa begitu? Kenapa harus berdoa sebagai salah satu wujud kehidupan yang terang? Karena doa akan menjadi penyejuk jiwa, penerang jalan untuk kita bisa menjalani hari ini. Menjalani kehidupan dengan terang. Nah, doa ini sarananya Bapak Ibu Saudara. Nah,
Jadi pertanyaan nih, sudahkah kita berdoa hari ini? Nah, kalau belum, mari kita tingkatkan untuk berdoa. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi kamu. Nah, apa to Mas kaitane ngucap syukur karo kehidupan dalam terang? Nah, ini kehidupan orang-orang terang akan melihat ya. Melihat bahwa hidupnya penuh dengan syukur. Ya. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Jadi orang-orang yang bersyukur akan melihat kehidupannya dengan cerah, indah, terang. Jelas. Jadi kalau ada rasa syukur di sini, ya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, pasti kita menjadi orang-orang yang terang. Ya karena bisa menunjukkan dengan kehidupan kita. Ini berbeda dengan orang-orang yang sulit mengucapkan syukur. Bagi mereka yang sulit bersyukur, hidup ini terasa banyak masalah, banyak problem, banyak godaan. Jadi tidak bisa diatasi dan lain sebagainya. Nah, bila Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ia mengajarkan kepada kita untuk menerangi kehidupan kita dengan syukur tanpa batas. Nah, ini perlu digarisbawahi, tanpa batas. Tanpa batas ki kaya apa? Ya, kehidupan kita ini jalani dengan penucapan syukur. Apapun keadaannya kita penuh dengan ucapan syukur. Pasti ada momen di situ yang kita bisa ambil, kita bisa petik untuk kita bisa bersyukur. Kalau anak sekarang bilangnya positive thinking. Sehingga melihat situasi dengan kehidupan yang syukur, bersyukur. Lalu yang keempat Bapak Ibu Saudara, tidak memadamkan roh. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Ini petunjuk bagi kita, anak-anak terang, yang kehidupan terangnya itu terus menyalakan roh dalam kehidupan ini. Semangatnya itu terus dinyalakan, dikobarkan. Tapi Mas carane menjalin sehingga semangat itu tetap terjalin dengan baik. Ya menjalin relasi yang punya roh itu. Dengan Tuhan. Sehingga relasi kita dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Sehingga roh kita tidak akan terpadamkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan dalam terang berarti selalu hidup dalam kebajikan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat 21 dalam 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini langkah-langkah yang sangat spesifik, yang sangat bisa menyentuh kita, untuk kita bisa jalankan dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita bisa menjadi terang. Bukan hanya sekedar terang, tetapi menunjukkan terang kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ajakan bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen yang harusnya hidup di tengah
kebajikan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Kebajikan ini diibaratkan seperti terang. Jadi harus diusahakan. Nah, jadilah terang yang benar-benar terang. Jadi bukan hanya terang yang temaram gitu ya, tapi benar-benar nyorot. Nyorot itu kan berarti bisa dilihat orang banyak. Ya, terlihat oleh orang banyak. Bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Inilah yang dimaksud dengan terang itu. Nah, kalau kita sudah bisa menjalani dengan baik, ya kita harus menjaga terang itu dalam kehidupan kita. Terus menerus supaya terang itu tidak temaram atau bahkan mati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent yang kedua, memasuki Advent yang minggu ketiga ini, kita jalani kehidupan ini dengan menyatakan terang kebajikan kita. Agar di dalam kerapuhan kita, keterbatasan kita sebagai manusia dapat menunjukkan kebajikan yang dimaksudkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Saya kembalikan kepada Mas Dandi. Terima kasih kepada Pendeta Denny Irawan yang sudah memberikan kekuatan melalui firman Tuhan untuk hidup kita. Masa Advent ini mungkin minggu yang kedua. Masih ada beberapa minggu mendatang. Dan semoga ini menjadi awal mula untuk kita semakin menjadi terang. Dan bukan hanya terang yang hanya terang cahaya, tapi terang kebajikan untuk sesama. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan persembahan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu. Persembahan dapat dikumpulkan melalui transfer ke nomor rekening bendahara gereja atau juga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan pada waktu ibadah raya. Persembahan bukan hanya mengenai materi Bapak Ibu, tapi bagaimana mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hati kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita ulangi. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi kita katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, persembahan dan penutup. Untuk itu saya mohon dengan kasih, mungkin sebelum saya memberikan nama beberapa untuk terlibat dalam doa syafaat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada persekutuan doa malam ini, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Boleh silahkan menyalakan mikrofonnya, kemudian menyampaikan dan akan kita bawa bersama dalam doa syafaat. Mas Dendi, yang Elizabeth Bambang. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya. Kemudian apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin didoakan? Minta tolong didoakan saudara-saudara kita yang di
Ya, mendoakan yang ada di daerah Gunung Semeru, Mas. Kita doakan bersama supaya mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Serta kita berdoa untuk keluarga Pak Joko yang kemarin ibunya dipanggil, ibu dari Pak Joko, supaya diberikan kekuatan dan penghiburan juga. Itu saja, Mas. Baik. Untuk itu, apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Jika dirasa sudah cukup, maka izinkan saya untuk meminta beberapa Bapak Ibu yang terlibat di dalam doa syafaat untuk keluarga yang sakit, diantaranya juga beberapa yang sudah disebutkan. Kami mohon dengan kasih kepada Bapak Iwan untuk memimpin doa khusus warga yang sakit. Kemudian untuk kegiatan gereja, termasuk kegiatan pada masa Advent ini, dimohon dengan kasih kepada Pak Bangkit untuk mendoakan hal tersebut. Lalu kami mohon juga dengan kasih kepada Ibu Praptiningsih untuk mendoakan kegiatan sekolah bagi anak-anak. Kemudian kami juga memohon dengan kasih kepada Bapak Bambang untuk mendoakan khusus mengenai pemerintah dan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya bencana alam yang sedang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Dan untuk doa persembahan serta doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta Denny Irawan. Apakah Bapak Ibu yang dipilih sudah siap dan bersedia? Kepada Bapak Iwan, kepada Bapak Bangkit, Ibu Praptiningsih, kemudian Bapak Bambang dan Pendeta Denny Irawan. Mas Dandi, Ya. Tadi ada request doa untuk yang sakit. Mohon maaf, soalnya sinyalnya kurang besar ini di sini. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin apakah ada kesediaan dari Bapak Ibu yang ingin mendoakan untuk warga yang sakit? Enggak. Saya yang mendoakan nanti. Enggak, tadi gitu. saya ngikutin. Ya Pak Iwan, yang kita doakan tadi yang T. Elizabeth yang sakit, terus Dek Dimas, dan Mbah Warti yang saat ini masih sakit, serta saudara-saudara kita yang masih sakit. Itu saja Pak Iwan. Nuhun. Tambah usul. Pak Tori. Keluarga besar Bapak Joko yang ibunya meninggal. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Tohari sudah mengingatkan kepada kami. Untuk itu kami persilahkan untuk doa syafaat dimulai dari Bapak Iwan. Mari dipimpin Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu atas perkenan Bapa. Tuhan sampaikan kami di akhir persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami menerima firman-Mu. Biarlah melalui firman itu Tuhan, kami senantiasa dikuatkan dalam setiap langkah hidup kami. Dan terkhusus Bapak, pada malam hari ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang di masa pemulihan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk yang pilih Elizabeth, Adik Dimas, Mbak Wati,
yang saat ini sedang menderita sakit atau di masa pemulihan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang senantiasa memelihara hidup mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat sakit penyakitnya Tuhan. Dan Tuhan sertakan perawat, Tuhan sertakan dokter, Tuhan sertakan obat-obatan yang akan menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu untuk pemulihan kesehatan mereka. Terlebih keluarga mereka yang senantiasa mendukung di dalam penyembuhan dan pemulihannya Tuhan, karena Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan penyertaan yang hanya dari Tuhan saja. Dan mungkin ada saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang menderita sakit ataupun di masa pemulihan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, karena Tuhan juga sertai dan lawat Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan mereka di sakit penyakitnya. Secara khusus pada malam hari kami juga berdoa. Pada sore tadi kami mendengar berita layu dari keluarga besar Bapak Joko yang orang tuanya dibunuh. Tuhan kiranya menyertai keluarga besar Bapak Joko Tuhan di dalam penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa kuatkan beliau Tuhan dan keluarga Tuhan di dalam menghadapi apa yang sudah Tuhan titahkan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa pelihara keluarga besar Bapak Joko di dalam proses pemakaman dan segala sesuatunya Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seluruh doa kami Tuhan yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, doa kami akan dilanjutkan oleh saudara-saudara kami. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan di GKJ Mijen, terkhusus untuk kegiatan di masa Advent sampai nanti di Natal Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-jemaat Bapak dalam kondisi seperti ini, masa pandemi seperti ini Bapak, kami boleh tetap mengikuti atau menjalankan persetujuan doa di masa-masa Advent, dan minggu ini kami sudah memasuki masa Advent yang kedua. Kami mohon pertolongan Tuhan sehingga kami boleh mengikuti, menyelesaikan rangkaian masa Advent ini dengan baik, sehingga nanti juga kegiatan-kegiatan yang lain di tanggal 24 malam puji-pujian dan tanggal 25 untuk ibadah Natal dan baptis anak, dan 26 Tuhan untuk ibadah dan perayaan Natal. Tuhan, mari Engkau yang beracara, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya, Engkau yang memperlengkapi setiap kami, baik panitia dan jemaat Bapak, dan apapun sarana yang digunakan, baik itu offline maupun online Tuhan, biarlah semuanya itu tidak mengurangi makna akan kedatangan-Mu atau kelahiran-Mu di dunia ini Bapak, terlebih di dalam hati dan kehidupan kami. Kami tahu dan sadar Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa pandemi ini, begitu banyak hal, keterbatasan-keterbatasan yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya Bapak, ketika Engkau Allah yang hadir di dalam hati dan kehidupan kami percaya Engkau yang terus memberkati kami, sehingga kehidupan iman percaya kami boleh terpelihara, sehingga makna dari masa Advent dan Natal tahun ini Bapak boleh benar-benar lahir dalam hati dan kehidupan kami, sehingga setiap kami jemaat-Mu di GKJ Mijen terkhususnya boleh semakin bertumbuh iman percaya kami kepada Engkau, sehingga kami boleh Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberkati banyak orang di luar sana Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan setiap kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan gerejawi yang lain Tuhan, segala program-program yang sudah direncanakan
baik dari majelis dan komisi. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan untuk nanti di tahun 2022, kami boleh menapaki tahun 2022 dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan anugerah yang daripada Engkau, sehingga setiap kami boleh menjalani hari lepas hari pribadi bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ke depan. Semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama, bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi karena kasih karunia dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini seru doa dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, ucap syukur dan terima kasih karena kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena begitu luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bawa Tuhan dalam doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu Tuhan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong berikan hikmat kepandaian-Mu. Tuhan berikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka mempunyai tanggung jawab yang besar Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendiri Tuhan, tetapi Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu membimbing mereka, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sangat luar biasa Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan bisa menjadi Tuhan contoh teladan Tuhan bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, Engkau bimbing Tuhan, Engkau berikan kesehatan untuk anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, yang mana kemarin Tuhan anak-anak-Mu sudah melaksanakan PTS Tuhan. Tuhan berkati dan bimbing, sehingga mereka bisa menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu luar biasa Tuhan kasih-Mu kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mereka bisa melaksanakannya dengan penuh syukur Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh bersyukur dan bersukacita karena kasih-Mu selalu ada dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan untuk kedua orang tua yang selalu membimbing, memberkati, sehingga Tuhan akan memberikan kesabaran di dalam mendidik anak-anak-Mu, sehingga mereka Tuhan akan menjadi contoh teladan buat untuk masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa juga Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, membimbing, Tuhan akan berikan yang terbaik Tuhan sesuai dengan talentanya, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk masa depannya, sehingga Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik Tuhan, sehingga anak-anak muda-Mu Tuhan tidak akan merasa putus asa dan selalu berjuang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk selalu ada di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya anak-anak-Mu Tuhan selalu berjalan di dalam firman-Mu dan tidak berjalan Tuhan di luar kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua Tuhan anak-Mu dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga akan memberkati semua Tuhan. Semua apa yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu, sehingga Tuhan akan memberkati dan membimbingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, terpujilah kerajaan nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau tempatkan kami di bumi Indonesia ini, suatu negara yang terdiri dari ribu-ribu pulau,
yang terpencar di beberapa tempat. Namun kami tahu bahwa di negara kami punya semboyan berbineka tunggal ika. Untuk itu Tuhan, kiranya semboyan itu tanamkan juga dalam hati setiap warga negara Indonesia ini. Dan kami tahu bahwa untuk memimpin bangsa yang beraneka ragam itu sangatlah sulit. Untuk itu maka berkatilah kiranya para pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, jajaran menteri, sampai ke tingkat-tingkat daerah, sampai RT RW. Sehingga karena kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada para pemimpin kami, mereka dapat memimpin bangsa ini turut dengan kehendak. Dan apa yang menjadi perbedaan antara satu suku dan yang lain dapat teratasi sehingga akan tercipta damai dan sejahtera di dalam negeri ini. Kami tahu Tuhan bahwa tidak semua orang mau takut dan menurut dengan pada pemerintah kami. Untuk itu Tuhan, seberapa yang kiranya akan mengganggu pemerintahan di Indonesia ini, kiranya Engkau ingatkan dengan bijaksanaanmu, Engkau ingatkan dengan kasih setiamu, sehingga mereka menyadari betapa pentingnya satu persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu merupakan kehendak-Mu, di mana satu bangsa akan bisa terwujud menjadi besar karena adanya persatuan dan kesatuan. Oleh itu Tuhan, kami juga berdoa untuk warga negara Indonesia ini yang berada di berbagai macam tempat. Kiranya Engkau berkati di dalam kehidupannya. Engkau berikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhannya. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, karena adanya bencana meletusnya Gunung Semeru. Kami tahu Tuhan bahwa banyak sekali korban yang berjatuhan karena letusan Gunung Semeru itu. Namun kami tahu juga Tuhan betapa Engkau mengasihi umat. Untuk itu maka bagi mereka yang menderita karena ditinggalkan sanak saudara atau keluarganya, yang Engkau berikan ketabahan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan. Dan bagi mereka yang pada saat ini terpaksa karena terkena bencana kemudian menjadi sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan. Berikan juga bagi keluarga yang merawatnya, kiranya Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kesabaran, sehingga semuanya itu akan diserahkan kepada kuat kuasa-Mu di dalam Engkau mengasihi umat-Mu. Kami tahu Tuhan, kiranya Engkau juga menggerakkan orang-orang yang mau memberikan kasih kepada mereka dengan mungkin mengumpulkan dana dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Berkatilah Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang terkena bencana letusan Gunung Semeru itu akan dapat tertolong karena Engkau mau campur tangan di dalamnya. Oleh Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang mungkin di daerah-daerah lain juga terdapat satu bencana alam dan sebagainya. Tuhan tolong mereka sehingga mereka pun merasa ada di dalam pertolongan dan perlindungan. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, kami aturkan kehadirat-Mu dan akan dilanjutkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Denny Irawan. Tuhan yang ada di surga, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang kami rasakan, kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan
dapat menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami untuk menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa yang ada di surga, kami juga memberikan sedikit apa yang kami punya. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan dengan kerelaan hati. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat gerejamu ini pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan kepadamu dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Denny dan Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk memandu dalam doa syafaat malam ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir dari persekutuan doa. Untuk itu, mari kita kembali memuji Tuhan di akhir persekutuan doa ini dengan KJ 400, Kudaki Jalan Mulia, bait 1 dan 2. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkah. Ya Tuhan, angkat diriku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam persekutuan doa malam ini. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.